Pengembangan modified cassava flour sebagai alternatif pengganti tepung terigu di Kabupaten Gunung Kidul. Bahwa berdasarkan data di atas, ubi kayu merupakan jenis palawija yang menjadi komoditas pertanian yang memiliki volume berproduktivitas tinggi. Karakteristik ubi kayu yang mampu tumbuh dan berkembang di bulan kemarau, maka ini merupakan situasi di mana ubi jalar atau singkong dapat menjadi alternatif bahan baku pangan dan sumber pertanian yang produktif. Singkong merupakan salah satu komoditas unggulan yang dihasilkan dari petani Gunung Kidul sehingga potensial dalam pengembangan tepung mokaf. Tepung mokaf sendiri merupakan tepung dari ketela pohon yang telah diproses menggunakan cara fermentasi. Berbeda dengan pembuatan tepung gaplek yang tidak melalui proses fermentasi menggunakan mikroba bakteri. Kemudian yang menjadi permasalahan mengenai harga jual singkong kering yang masih sangat murah. Berdasarkan salah satu pernyataan dari penjual gaplek atau singkong kering, Ibu Sri Tulatmini. Saya Sri Tulatmini. Saya sebagai pengepul gaplek atau pembeli gaplek dari petani langsung yang ada di Gunung Kidul. Memang benar harga gaplek hari ini untuk saat ini untuk per Desember 22 ini memang berkisar antara 3.500 sampai 3.600. Menurut keadaan itu kurang sekali atau masih minim sekali kalau dibandingkan dengan harga yang lain atau makanan pokok yang lain. Iya. Mungkin itu saja keterangan dari saya. Saya Sri Tulatmini UD Sidoarum yang ada di Gunung Kidul. Terima kasih. Menurut Subagio, mokaf telah diuji coba digunakan untuk membuat beragam kue kering seperti cookies, nastar, dan kastengel dengan berbahan baku 100% tepung yang menggunakan mokaf. Hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwa kue kering yang dihasilkan mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan produk yang dibuat menggunakan terigu tipe berprotein rendah. Keunggulan dari tepung mokaf diantaranya mengandung kalsium, fosfor, dan serat yang lebih tinggi daripada tepung terigu. Kaya vitamin C, mengandung fitoestrogen, suatu hormon yang berfungsi untuk mencegah menopause dini yang bisa terjadi pada kaum wanita. Warna lebih putih, aroma singkong hilang, tekstur lebih halus, elastisitas meningkat. Lebih mengembang saat digunakan sebagai bahan baku pembuatan olahan kue, kemudian hilangnya rasa pahit yang kadang muncul pada singkong, rendah gula jadi aman dikonsumsi oleh semua orang serta cocok bagi penderita diabetes, autis, dan celiac disease. Lantas, bagaimana prospek tepung mokaf? Dari segi ketersediaan secara kontinuitas dan kemungkinan kelangkaan produk dapat dihindari karena tidak bergantung pada impor seperti tepung gandum. Dari segi harga tepung mokaf relatif lebih murah dibanding tepung terigu maupun tepung beras. Yang ketiga, pasar lokal lebih prospektif di mana banyak industri makanan yang menggunakan bahan baku tepung. Berdasarkan analisis valuable, rare, inimitable, organized to capture value atau disebut dengan VRIO, bahwa kerangka VRIO adalah suatu alat untuk menganalisa sumber daya internal dari institusi dan kemampuan untuk mengetahui apakah institusi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dari aspek valuable, apabila analisis dari nilai yang dihasilkan yaitu nilai penguatan produk lokal
yang merupakan potensi sekaligus dapat memenuhi kebutuhan primer pangan warga masyarakat Gunung Kidul. Proyeksi ke depan, jika mokaf menjadi alternatif pengganti tepung, ini pasti akan menambah nilai jual dan menekan nilai impor tepung terigu. Dari aspek rare, keunggulan kompetitif bisa menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengembangan mokaf ini. Pasalnya, dengan potensi pengembangan tepung mokaf, maka pemerintah atau institusi mampu bersaing dengan importir, sehingga berimplikasi pada harga jual tepung terigu yang turun. Harga gaplek per Desember 2022 sebesar 3.600, sedangkan harga tepung terigu pada Desember 2022 yaitu 12.000. Hal ini tentu menjadi peluang yang sangat bagus dengan menekan biaya produksi. Inimitable. Dalam tataran ini, mokaf masih cenderung rendah karena bahan dasar mokaf sebagai tumbuhan dan harga dasar yang terjangkau sehingga dapat memiliki potensi dikembangkan secara kompetitif dengan institusi lainnya. Pada aspek organize to capture value, karena sejauh ini belum ada pengganti tepung, maka mokaf dapat menjadi alternatif. Kemudian, 10 types of innovation, di mana rancangan inovasi daerah dalam pengembangan modified cassava flour sebagai alternatif pengganti tepung terigu di Kabupaten Gunung Kidul ini merupakan pembaruan untuk menambah nilai kebermanfaat secara multidimensi. Singkong yang kemudian difermentasi merupakan produk yang akan memiliki kecenderungan untuk mudah ditiru oleh para kompetitor, sehingga inovasi ini masuk dalam kategori produk performance yang memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang. Dengan demikian, pengembangan modified cassava flour sebagai alternatif pengganti tepung terigu di Kabupaten Gunung Kidul menjadi rekomendasi kebijakan yang sangat strategis bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini bertujuan untuk menekan adanya impor tepung terigu sekaligus menaikkan nilai kearifan lokal berupa produksi singkong dari petani di Gunung Kidul untuk menambah nilai kebermanfaatan baik dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan keberlangsungan hidup.